Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah, Fikih Wanita Muslimah, tulisan Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau sudah almarhum. Ini video ketiga yang kita baca, halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Qiraatul Qur'anil Karim lil haid. Ini membaca Quran Al-Karim bagi perempuan yang haid. Boleh enggak perempuan baca Quran? Nah, kita lihat nih. Imraru ayatil Qur'ani ala zihnil mar'atil haidhi mubahun. Melalukan ayat Quran, maksud melalukan membiarkan ayat Al-Quran lewat dalam pikiran, berarti mengingat ya. Imraru, melewatkan ayat Al-Quran ala dhihnil mar'ah, di dalam pikiran perempuan yang berhaid itu hukumnya mubahun, boleh. Jadi maksud imrar di sini mengingat atau membaca dalam hati, membaca ayat Quran dalam pikiran bagi orang yang berhaid perempuan itu boleh hukumnya. Amma qira'atu halil Qur'ani bi ayyi suratin famamnu'un. Adapun bermula membacanya si perempuan bagi Quran bi ayyi surah dengan bagaimanapun bentuknya, famamnu'un, maka itu terlarang. Adapun membaca, yang namanya membaca ada bunyi di mulut, membaca ayat Quran dalam bentuk apapun selama ada suara yang terdengar itu terlarang. Kenapa terlarang? Wazalika liijadi qadasatin lil Quran. Bermula demikian terlarang itu liijadi, karena terdapat kesucian bagi Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci maksudnya, kitab yang disucikan. Jadi tidak boleh dibaca dalam keadaan berjunub dan tidak boleh disentuh dalam keadaan tidak suci. Fala yajuzu ayyaqbilal insanu 'alal Qur'ani illa wa huwa mutatahhirun. Maka tidak bolehlah bahwa menghadaplah oleh si manusia kepada Quran kecuali wahwa, padahal dianya insan itu dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh seseorang megang Quran melainkan dalam keadaan suci. Begitu juga membacanya, kalau dia berhadas besar dilarang membaca, tapi kalau berhadas kecil semacam tanpa wudu boleh baca tanpa menyentuh. Nah, begitu maksudnya. Walaqad a'fallahu al-haidha minas salati was-shaumi. Dan sungguh telah memaafkan oleh Allah akan wanita yang berhaid daripada salat dan puasa. Salat saja yang tiang agama. Puasa dimaafkan oleh Allah, artinya diberi izin kepada perempuan untuk meninggalkan salat, tidak wajib melaksanakan salat, bahkan haram melaksanakan salat, tidak perlu mengqadha salat. Salat aja gratis ketika haid. Begitu juga puasa, nggak boleh puasa dalam keadaan haid, walaupun puasa mesti diganti pada waktu yang lain. Jadi karena Allah sudah memaafkan untuk salat puasa saja nggak boleh dalam keadaan berhaid, apa susahnya untuk tidak baca Quran juga maksudnya. Fahal tusalli wa tasumu bi raghmi i'fa'iha hadza? Maka akankah tetap salat ianya si perempuan dan puasa ia bi raghmi i'fa'iha, sekalipun ya biragmi itu walaupun dimaafkannya dia, puasa wajib, salat wajib, dalam keadaan haid dilarang untuk salat, dilarang untuk puasa. Akankah wanita tetap melaksanakan salat dan puasa walaupun sudah dilarang, walaupun sudah dimaafkan, enggak usah dikerjakan? Tentunya tidak akan dilakukan. Haza, ambil olehmu akan ini. Ya. Artinya begitu juga tentang baca Quran. Jadi karena memang baca dalam hati boleh, tapi jangan baca di mulut. Artinya ketika wanita dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan tidak suci, ketika dia patuh kepada larangan itu juga ibadah. Patuh kepada larangan namanya ibadah. Innam tisala awamirillah fi dzalika ibadatun. Sesungguhnya melaksanakan perintah-perintah Allah pada kondisi demikian itu ibadah. Ketika perempuan berhaid tidak salat, tidak puasa, itu ibadah juga. Sebagaimana ketika dia suci, dia melaksanakan salat dan puasa juga ibadah. Ya, begitu juga dalam masalah baca Quran. Baca Quran ibadah. Ketika dalam kondisi tertentu nggak boleh baca, dia patuh, itu juga ibadah.
Fakama anna qira'atal Qur'ani fit tuhri ibadatun fakadzalika adamu qira'ati 'indal haidh ibadah. Maka sebagaimana bahwa sungguh baca Quran dalam keadaan suci itu ibadah, maka sabit seperti demikian pula itu adamu qira'atihi, itu tidak membacanya Quran di ketika haid itu ibadah juga. Nah, jadi ibadah ada yang dalam bentuk melaksanakan, ada yang dalam bentuk meninggalkan. Jadi mudah banget. Oh, misalkan khawatir lupa kalau nggak baca Quran, hafalan lupa, didengarkan saja, hidupin radio atau HP atau apapun, tinggal menyimak boleh, yang nggak boleh membaca di mulut doang. Beliau memberikan contoh lagi biar kita mudah paham. Wa tajidu aidan annal insana hurun fi ayyasuma fi ayyamin minas sanah. Engkau dapati pula bahwa sungguh manusia itu hurun, bebas, fi ayyasuma pada bahwa puasa ia fi ayyamin dalam hari apapun minas sanah dari setahun. Artinya manusia bebas berpuasa hari apapun yang dia inginkan dalam setahun. Walakin fitruhu fi yaumil aidi wajibun, tetapi bermula bukanya puasa pada hari lebaran itu wajib. Li'annahu ibadatun. Nah, karena sesungguhnya membuka artinya tidak berpuasa pada hari lebaran itu ibadah. Artinya dalam setahun kita boleh puasa suka-suka kita, kecuali 5 hari yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak berpuasa 5 hari dalam setahun itu ibadah. Sama pahalanya seperti kita puasa pada hari-hari yang boleh berpuasa. Ketika tidak puasa pada hari yang tidak boleh berpuasa itu ibadah juga. Wa kadzalika ta'ajjulul iftari 'inda adzanil maghribi wal imtitsali lidzalika ibadatun mislu shaumin nahari tamaman. Dan demikian pula ta'ajjulul iftar, segera berbuka 'inda adzanil maghrib. Segera berbuka ketika azan maghrib. Wal imtitsalu lidzalik, seperti demikian pula dianggap ibadah, yaitu segera berbuka ketika azan maghrib, wal imtisalu, dan melaksanakan perintah lidzalik, bagi demikian segera berbuka. Itu ibadatun, itu juga dianggap ibadah, mislu shaumin nahari tamaman, persis seperti puasa di siang hari secara sempurna. Berpuasa di siang hari ibadah, ketika tiba waktu berbuka segera berbuka juga ibadah. Nah, jadi mudah. Nggak ada masalah di sini. Tadi ada poin footnote nomor ibadatun nih, nomor 1. Kita lihat apa nih maksudnya. Nih, hadisnya, al-haidu la taqra'ul Qur'an al-Karim. Perempuan yang haid itu tidak membaca ayat akan Quran. Yaqulu Umar bin Al-Khattab, berkatalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, la taqra'ul haidul Quran, tidak membaca oleh perempuan yang haid akan Quran. Jadi kalau kita baca la taqra'u tidak membaca, atau la taqra' jangan membaca oleh wanita haid akan Quran, larangan. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzaq, Ad-Darimi dan Baihaqi. Wa mimman nusiba ilaihi man al-qira'ah minas sahabah aliyun. Sebahagian dari orang-orang yang dinisbatkan kepadanya akan melarang baca Quran daripada sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Antara lain pendapat sahabat yang melarang baca Quran dalam keadaan tidak suci atau haid, yaitu Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa minat tabi'in, dari tabi'in Asy-Sya'bi, Abu Aliyah, Sufyan Tsauri. Wa min ulama'i salafun saleh, sebahagian dari ulama salafin saleh, pendahulu kita yang saleh, itu Imam Syafi'i juga melarang baca Quran dalam keadaan haid. Ahmad bin Hambal, Isa bin Rawaheh dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, dan Syarah Sunnah lil Baghawi, Sunan Darimi. Walaupun ada juga ulama-ulama yang membolehkannya, tapi ini yang paling masyhur terkenal bahwa tidak boleh baca Quran dalam keadaan berhaid. Kalau dalam keadaan tidak wudu boleh. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.